untuk presentasi. Mohon dengar dengan senang hati. Bila salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Endang dan teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelas 11 MIPA F. Lebih tepatnya dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah PPT berisikan materi pemanasan global. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Irsya Septia Ahmadi Putri, nomor absen 11. Dan di samping saya ada Nama saya Muhammad Faril Afif Putra Hawari, nomor absen 15. Nama saya Kisya Sofina Salsabila, nomor absen 13. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, simak video kita. Materi yang pertama adalah pemanasan global. Itu apa sih? Pengertian dari pemanasan global atau global warming itu sendiri adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sekitar 0,18 derajat Celcius atau 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Menurut WHO, penyebab pemanasan global ada 7. Yang pertama adalah pembuatan energi. Pembuatan energi listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi global dalam jumlah besar. Pembakaran ini akan menghasilkan gas yang menyelimuti bumi dan merangkap panas matahari. Yang kedua adalah manufaktur barang. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi guna membuat berbagai barang. Mesin yang digunakan dalam proses manufaktur seringkali beroperasi dengan batu bara, minyak, atau gas. Yang ketiga adalah penebangan hutan. Penebangan hutan untuk membuat lahan pertanian atau peternakan ataupun untuk alasan lainnya akan menghasilkan emisi karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, penggunaan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat beroperasi menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini menjadikan sektor transportasi sebagai kontributor utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Selanjutnya, penyebab yang selanjutnya adalah produksi makanan. Produksi makanan menghasilkan emisi karbon dioksida, metana, dan gas lainnya dengan berbagai cara, termasuk melalui penggundulan hutan untuk pertanian, serta penggunaan energi untuk menjalankan peralatan pertanian atau perahu nelayan yang biasanya menggunakan bahan bakar fosil. Yang selanjutnya adalah penyuplaian energi. Seiring dengan berlanjutnya penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam untuk sistem penghangat dan pendingin, bangunan tempat tinggal, dan komersial menghasilkan jumlah emisi gas rumah kaca yang signifikan. Yang terakhir adalah pemakaian yang berlebihan. Rumah dan penggunaan energi kita, cara kita berpergian, apa yang kita makan, serta jumlah makanan yang kita buang semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Menurut WHO, dampak pemanasan global ada 6. Yang pertama adalah suhu bumi meningkat. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, suhu permukaan global juga meningkat sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan membuat suhu di Arktik juga meningkat. Yang kedua adalah peningkatan kekeringan. Pemanasan global memperburuk kekurangan air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan pertanian yang akan mempengaruhi tanaman serta kekeringan ekologis. Dampak yang selanjutnya adalah badai yang lebih parah. Seiring dengan meningkatnya suhu, semakin banyak air yang menguap, badai destruktif menjadi lebih kuat dan lebih sering terjadi di banyak wilayah. Yang keempat adalah meningkatnya volume lautan. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volumenya bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Mencairnya lapisan es juga menyebabkan kenaikan permukaan laut. Dampak yang selanjutnya adalah kepunahan spesies. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Dampak yang selanjutnya adalah kekurangan makanan. Perubahan iklim adalah alasan dibalik meningkatnya kelaparan dan gizi buruk secara global. Cara menanggulangi pemanasan global. Yang pertama adalah hemat energi. Gunakan lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan dan pendinginan kita. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Yang kedua adalah jalan kaki dan bersepeda. Berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan dan kebugaran kita. Yang selanjutnya adalah mendaur ulang. Untuk melindungi iklim, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang kita bisa, dan daur ulang. Kemudian buang lebih sedikit makanan. Ketika makanan membusuk di tempat pembuangan sampah, itu menghasilkan metana. Jadi gunakan apa yang kita beli dan buat kompos dari sisa makanan. Yang selanjutnya adalah beralih ke kendaraan listrik. Mobil listrik membantu mengurangi polusi udara dan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai efek rumah kaca, kita harus
tahu dulu apa itu sih efek rumah kaca? Pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari ini terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer bumi ini sangat banyak. Salah satu contohnya yaitu karbon dioksida atau CO2, yang dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari ini terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari, matahari menyinari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari, permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca ini, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Proses terjadinya efek rumah kaca. Berikut adalah cuplikan video proses terjadinya efek rumah kaca. Mari kita simak. Nah, dari video tersebut kita tahu beberapa proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, yang pertama itu panas matahari diserap oleh bumi untuk memanasinya. Kemudian proses yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi. Dan proses yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan sebagian juga diteruskan oleh atmosfer bumi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca atau GRK untuk memanaskan bumi. Penyebab efek rumah kaca. Sebenarnya, banyak sekali penyebab dari efek rumah kaca ini. Namun, yang paling dominan, saya hanya menampilkan 4 penyebab efek rumah kaca. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini tentu saja dapat meningkatkan efek rumah kaca yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu pencemaran laut. Dari adanya pencemaran laut dapat merusak ekosistem laut dan juga berdampak pada efek rumah kaca yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan ini tentu merusak ekosistem di hutan atau mengeluarkan emisi-emisi yang ada, sehingga dapat menyebabkan salah satu efek rumah kaca berkelanjutan. Yang keempat, banyaknya macam-macam limbah. Macam-macam limbah ini sangat banyak, tapi yang paling dominan yaitu adalah limbah industri. Nah, fungsi dan dampak efek rumah kaca. Fungsi dari efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpanya adanya efek rumah kaca, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dampak dari efek rumah kaca. Apabila gas-gas berlebihan di atmosfer, gas-gas yang dimaksud adalah gas-gas efek rumah kaca, hal ini akan mengakibatkan pemanasan global dan merusak lapisan-lapisan atmosfer bumi. Yang ketiga adalah lapisan ozon. Teman-teman, apa sih lapisan ozon itu? Lapisan ozon merupakan lapisan yang berada di atmosfer pada ketinggian 20 sampai 35 km di atas permukaan bumi dan mengandung molekul-molekul ozon. Molekul-molekul ozon yang dimaksud adalah molekul gas oksigen. Lapisan ozon ini menyelimuti bumi sehingga bumi tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global merupakan faktor dari menipisnya dan rusaknya lapisan ozon. Lalu, di mana kita bisa menyumpai gas ozon dalam jumlah banyak atau lapisan ozon ini? Gas-gas ozon di atmosfer bumi terdapat pada 2 lapisan, yakni di lapisan troposfer dan juga di lapisan stratosfer. Lanjut, selanjutnya adalah fungsi dari lapisan ozon. Yang pertama adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Dan yang ketiga adalah menjaga kestabilan suhu di bumi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penipisan lapisan ozon. Jadi, yang pertama, ozon menipis melalui proses-proses berikut. Yang pertama, ketika dilepaskan ke atmosfer, CFC sebagai zat yang mengandung klorin akan dipecahkan oleh sinar matahari. Kemudian terjadi reaksi antara klorin dengan sinar matahari, dan reaksi yang ditimbulkan adalah menghancurkan molekul-molekul ozon. Setiap satu molekul dari CFC mampu menghancurkan 100.000 molekul ozon. Dan yang berikutnya, secara otomatis akan menjadikan lapisan ozon semakin hari akan semakin tipis. Tentunya, penipisan ozon ini akan berdampak sekali untuk kehidupan kita. Adapun dampak penipisan lapisan ozon yang saya tampilkan itu ada 4. Yang pertama adalah berdampak pada kesehatan manusia. Meningkatnya paparan sinar matahari atau UVB dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, penipisan lapisan ozon ini juga berdampak pada kehidupan laut, dapat merusak ganggang, krustacea, dan telur ikan sebagai dasar rantai makanan tersebut. Dan dampak yang ketiga adalah pertumbuhan tanaman. Itu sangat berdampak pada pengurangan jumlah produksi tanaman dan hasil tanaman. Dan yang terakhir adalah gangguan siklus alam, di mana dampak lapisan ozon ini mengurangi kemampuan ekosistem menangkap CO2 dan berkontribusi besar terhadap perubahan alam.
Materi yang terakhir adalah energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama adalah tenaga angin. Energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan ini bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Yang kedua adalah tenaga air. Energi air adalah satu di antara sekian banyak sumber energi terbarukan yang telah banyak dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil. Energi yang dihasilkan oleh air dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik. Yang ketiga adalah tenaga surya. Potensi energi surya pada suatu wilayah sangat bergantung pada posisi antara matahari dengan kedudukan wilayah tersebut di permukaan bumi. Indonesia yang berada dalam wilayah khatulistiwa mempunyai potensi energi surya yang cukup besar sepanjang tahunnya. Yang selanjutnya adalah panas bumi. Inti planet kita sangat panas. Estimasi saat ini adalah 5.500 Celcius atau sekitar 9.932 derajat Fahrenheit. Sumber energi terbarukan yang berasal dari dalam inti atom bumi ini memiliki tenaga yang sangat kuat dan jumlahnya pun sangat berlimpah. Dan yang terakhir adalah biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Biomasa cukup umum digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Nah, itu tadi video berisikan penjelasan mengenai pemanasan global. Ditambah lagi ada efek rumah kaca, lapisan ozon, dan energi terbarukan. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat dicermati dengan baik oleh teman-teman. Dengan ini, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.